Also press this bell icon. Sejarah senapan angin atau bedel Cipacing memang cukup melegenda di Tatar Sumedang, Jawa Barat. Sepanjang kisahnya, tak lepas dari kiprah Raden Natadimaja sebagai pencetusnya. Konon, pembuatan bedil ini sebagai pertahanan masyarakat dari serangan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang berada di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo atau SM Kartosuwirjo. Kerajinan ini bermula pada sekitar tahun 1854 dari sebuah bengkel pandai besi pembuat golok dan berbagai alat-alat pertanian. Raden Natadimaja sebagai generasi pertama, kala itu di daerah Cikeruh adalah kawasan perkebunan teh milik orang Belanda, dan sering sekali orang-orang asing itu berburu di daerah sana. Suatu ketika, senapan yang dipakai itu mengalami kerusakan. Orang Belanda itu pun kebetulan saat itu melewati bengkel pandai milik Raden Natadimaja dan dia menyuruh untuk memperbaiki senapan itu. Karena saat itu warga pribumi merasa takut dengan orang Belanda, maka ia pun menuruti perintahnya. Padahal pada saat itu dia sama sekali belum memiliki pengetahuan tentang senjata. Tetapi berkat keuletannya senapan itu pun bisa diperbaikinya. Dan dari situlah dia mulai sering menerima perbaikan senapan api milik orang Belanda. Keahlian ini pun diturunkan kepada anaknya yaitu Raden Sumardimaja sekitar tahun 1894 sebagai generasi kedua. Mulai terjun dalam industri ini. Setelah berjalan beberapa lama, ada seorang Belanda yang melihat potensinya yang cukup terampil dalam menangani senjata. Akhirnya, oleh pemerintah kolonial Belanda, Raden Sumardimaja dikirim untuk belajar di bidang manufaktur senjata api di negara Belanda. Setelah pulang ke tanah air, dia dipercaya oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memproduksi senjata api sebagai pasukan keamanan mereka. Keahlian ini pun diturunkan lagi kepada anaknya yaitu Raden Pipik Sumadimaja sebagai generasi ketiga. Beliau terjun di industri ini sekitar tahun 1939 selama perang kemerdekaan dan revolusi. Karena rasa nasionalismenya yang tinggi, industri senjata mereka membantu mempersertai perjuangan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu, yang akhirnya diketahui pihak Belanda, sehingga kediaman beliau pun pernah dibombardir. Kejadiannya hampir berbarengan dengan kejadian Bandung Lautan Api, sehingga beliau sekeluarga mengungsi ke beberapa tempat bersama pasukan pejuang hingga ke daerah Manonjaya, Tasikmalaya. Selang beberapa tahun, ia ikut bergerilya bersama pejuang kemerdekaan, akhirnya pulang kembali ke kampung halamannya dengan keadaan tempat tinggal yang hancur lebur. Karena perjuangannya itu, Raden Pipik Sumadimaja mendapat gelar kehormatan sebagai veteran dan rekrut sebagai PSM, sekarang menjadi Pindad di bagian perencanaan. Karena perubahan kebijakan perusahaan ketika itu, seluruh karyawannya dimiliterisasi. Beliau memutuskan mengundurkan diri karena mengidap penyakit paru-paru. Sejak saat itulah, dengan keahlian yang dimiliki beliau, mulai melanjutkan usahanya lagi di daerah atau di rumahnya sendiri pada sekitar tahun 1955. Namun sejak 1963, pemerintah Indonesia menghapus izin untuk memproduksi dan memperbaiki senjata api. Dari titik inilah produksi bergeser untuk memproduksi senapan angin. Pengetahuan membuat senapan angin yang disebarluaskan oleh lelaki yang telah uzur ini, keringat hasil jerih payahnya ternyata membuat ngiler penduduk lain di desa Cikeruh. Hasilnya, antara tahun 1964 sampai 1967, jumlah pengrajin bertambah menjadi 12 orang. Kemudian pada tahun 1968 sampai 1997, pengrajin di Cikeruh menjadi 23 orang dan di Cipacing mencapai 9 orang. Tahun 1981 sampai 1992 menjadi puncak menjamurnya industri senapan angin di Cipacing. Seiring perkembangan zaman, pengetahuan membuat senapan angin pun menyebar luas sampai sekarang. Berdasarkan catatan Koperasi Industri Kerajinan Senapan Angin Bina Karya, sampai 1 tahun
1979, jumlah pengrajin senapan angin mencapai 200 orang. Persebarannya juga meluas. Desa-desa lain di Jatinangor seperti area Sayang, Hegermana, Jatiroke, dan Jatimuti. Artinya, sejak dirintis sampai tahun 1979, jumlah pengrajin senapan angin meningkat. Puncak menjamurnya industri senapan di Cipacing terjadi antara tahun 1981 sampai 1992. Jumlahnya mencapai 300 pengrajin dan 20 pedagang. Kenaikan ini menurut Idin Suhaidi, Ketua Koperasi Industri Kerajinan Senapan Angin Bina Karya, diakibatkan adanya alih profesi yang dilakukan oleh para buruh. Setelah desa Cikeruh masuk dalam kecamatan Jatinangor, banyak buruh kemudian berganti profesi menjadi pengrajin senapan. Bagi mereka, pekerjaan ini ternyata lebih menggiurkan dibandingkan pergi merantau ke luar kota. Raden Ade Supriyatna sebagai regenerasi tradisi pembuatan senapan angin yang mendirikan perusahaan PD Pipik Putra. Sekitar pada tahun 1977, regenerasi tradisi pembuatan senapan angin ini pun diturunkan lagi kepada anaknya, yaitu Raden Ade Supriyatna sebagai generasi keempat. Beliau saat itu mulai belajar dan terjun langsung di bengkel untuk menggali ilmu tentang pembuatan senapan angin. Pada tahun 1981, beliau dengan bekal pengetahuan yang ia miliki, beliau pun berani membentuk sebuah perusahaan sendiri yang terpisah dari sang ayahnya, yaitu Raden Pipik Suryadimaja, dengan nama perusahaan PD Pipik Putra. Dengan beragam dinamika negara ini mampu menghadapi perusahaan hingga bisa bertahan sampai saat ini. Kegiatan pembuatan senapan di Cikeruh ini bisa dibilang sudah menjadi tradisi warga Cikeruh dan sekitarnya.